Dengan dakwah, iman akan terbentuk. Dakwah adalah usaha mengubah keyakinan dari yakin terhadap asbab, baik yang bergerak maupun yang diam, menjadi yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila usaha ini dilakukan, maka akan timbul harapan yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dakwah, iman akan meningkat dan akan mengubah keadaan. Bila usaha dakwah dihentikan, suasana dan keadaan akan bertentangan dengan diri kita. Demikian pula ketika dakwah dilakukan, awalnya keadaan akan bertentangan, namun hanya sementara. Apabila terus dibuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keputusan dengan dua cara. Pertama, orang-orang mendapat hidayah atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, urusan agama ini akan mencapai setiap hal yang dicapai oleh malam dan siang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan satu rumah orang Madar, penduduk desa dan kota, dan tidak juga rumah orang Wabar, penduduk orang Badui, kecuali dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan agama ke dalamnya. Dengan kemuliaan orang yang mulia atau kerendahan orang yang hina, sebagai satu kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Islam, dan kerendahan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kekufuran. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi berdakwah kepada kaumnya sehingga orang-orang beriman. Namun setelah nabinya wafat, perlahan-lahan kembali menjadi musyrik sehingga tidak tersisa seorang pun yang taat. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diutus nabi lagi, lalu ia menjalankan usaha dakwah sehingga tatanan masyarakat pun kembali baik. Namun setelah nabinya wafat, keadaan masyarakat kembali rusak. Demikian seterusnya, nabi berganti nabi. Ketika nabinya meninggal, perlahan-lahan agama berkurang sehingga anak cucu mereka. Sebab usaha dakwah berhenti ketika nabinya wafat. Dakwah hanya tugas nabi, tidak dibebankan kepada kaumnya. Seluruh nabi diutus untuk mengajarkan iman, mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha untuk menyebarkan iman ke seluruh alam adalah tugas para nabi dan rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih orang-orang yang memiliki iman yang betul untuk menyebarkan iman. Maka siapa saja yang mengikuti jalan para nabi akan meraih kesuksesan, dan orang-orang yang tidak mengikuti kehidupan nabi dan rasulnya, bahkan menentangnya, akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, kami biarkan leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.